Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifianesya Burihudori, mahasiswi semester 5 STAI Duta Bangsa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi pasar, pembidikan pasar, dan positioning dengan dosen pengampu Ibu Octavia Deva Lucia Dwi Anggraini, SHI. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua, segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Dan yang terakhir, segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar ada 4. Yang pertama, mengenal kompetitor bisnis. Yang kedua, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Yang ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Manfaat segmentasi pasar: membantu memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan daya tarik konsumen, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Yang terakhir, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei. Tahap ini akan membantu mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dari masyarakat atau sasaran pasar. Contohnya yaitu dengan memberi kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua, tahap analisis. Jika sudah memiliki data yang dibutuhkan, kemudian harus melakukan analisis terhadap informasi tersebut, hingga akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Yang terakhir, tahap identifikasi. Setelah memiliki data dan menganalisisnya, kemudian diidentifikasi setiap kelompok target pasar tersebut. Dalam tahap ini akan menemukan jenis konsumen yang akan menjadi lahan pemasaran bisnis. Selanjutnya adalah targeting atau pembidikan pasar. Pembidikan pasar atau targeting adalah strategi dalam pemasaran yang mengacu pada proses identifikasi dan pemilihan kelompok target yang spesifik atau segmen pasar yang ingin dijangkau oleh suatu produk atau layanan. Tujuan dari pembidikan pasar adalah untuk menyusun pesan pemasaran, promosi, dan strategi penjualan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik kelompok target tersebut. Targeting dapat dipertimbangkan dalam beberapa faktor. Yang pertama, profitabilitas. Profit atau keuntungan adalah faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target pasar. Pastikan kita dapat menentukan segmentasi yang tepat dan sesuai dengan target profit yang diincar. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Kita harus menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai visi atau target ke depannya. Yang terakhir, kemudahan akses. Kita harus mempertimbangkan bagaimana akan mempromosikan produk dan membuatnya mudah diakses oleh pembeli. Cara menentukan target pasar. Yang pertama, memahami nilai produk yang dibisniskan. Yang kedua, melakukan survei lapangan. Yang ketiga, melakukan branding pada produk. Yang keempat, melihat kompetitor. Yang kelima, melakukan asumsi. Yang keenam, berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketujuh, memahami perilaku konsumen. Yang kedelapan, mencermati kondisi persaingan. Yang kesembilan, menjelaskan keunggulan produk. Yang kesepuluh, memperbaharui riset pelanggan. Positioning atau posisi adalah elemen penting dalam konsep STP, segmentation, targeting, dan positioning dalam pemasaran. Ini merujuk pada upaya perusahaan untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan cara mereka ingin konsumen melihat produk atau layanan mereka dalam perbandingan dengan produk pesaing. Proses positioning melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi posisi yang diinginkan. Yang kedua, analisis pesaing.
Yang ketiga, pilih poin posisi. Keempat, pengembangan pesan pemasaran. Kelima, implementasi strategi. Dan keenam, evaluasi dan penyesuaian. Tips melakukan positioning. Yang pertama, berikan penawaran solusi. Setelah mengetahui apa saja masalah atau keluhan yang sering dialami segmentasi pasar yang telah ditargetkan, kemudian mengidentifikasi solusi apa yang dibutuhkan. Yang kedua, temukan unique selling point. Kita harus dapat menemukan apa keunggulan yang dapat ditawarkan oleh produk. Kemudian, gunakan keunggulan ini sebagai senjata yang dapat membedakan kita dengan pesaing. Dan yang terakhir, susun campaign yang disukai target pasar. Buatlah campaign menarik yang disukai target pasar agar target dapat mengenali kehadiran produk atau brand yang dipasarkan. Salah satu contoh segmentasi, targeting, positioning yang bisa dilihat adalah Starbucks. Brand kedai kopi ini berhasil memposisikan bisnis mereka dengan segmentasi yang telah ditargetkan dengan tepat. Contoh targeting pasar Starbucks adalah penikmat kopi dengan status ekonomi menengah ke atas. Maka, mereka membuat tumbler khusus dan kartu keanggotaan dengan bonus menarik untuk memancing pembelian dari target pasar. Kemudian, agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya tempat mereka mempromosikan produk, Starbucks mengubah logo putri duyung siren mereka di Saudi Arabia. Sebab, gambar putri duyung tanpa pakaian dianggap tidak pantas diharap. Inilah yang dilakukan Starbucks untuk memberikan kemudahan akses bagi target pasarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.